Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar akan membawakan materi mengenai Revenue Recognition. Kami akan membahas tentang pengertian pendapatan, terbentuknya pendapatan dan realisasi pendapatan, kriteria pengakuan pendapatan, dan saat pengakuan pendapatan. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Saya Tenliani Anfikranata Kumile dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2018 akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Yang pertama, menurut PAI, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PAI mendefinisikan pendapatan yaitu peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode. Yang kedua, menurut FASB, mendefinisikan pendapatan ialah aliran masuk atau pertambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian utang. Yang ketiga, menurut Vernon Camp. Vernon Camp sependapat bahwa pendapatan ditunjukkan oleh kenaikan bruto nilai aktiva dan modal, dan kenaikan tersebut seringkali ditunjukkan oleh adanya aliran kas masuk. Yang keempat atau yang terakhir, menurut KDPVLK dan PSAK nomor 23 mengemukakan bahwa pendapatan merupakan komponen dari penghasilan sebagaimana definisi berikut. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal kontribusi penanaman modal. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Tenliani, yaitu B. Terbentuknya pendapatan dan realisasi pendapatan. Konsep realisasi merupakan teknik akuntansi yang menjadi dasar untuk pengakuan pendapatan. Dalam konsep ini, realisasi ditandai dengan diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. A. Adanya kepastian perubahan produk menjadi produk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan jasa yang sah. B. Diperolehnya aktiva lain, biasanya aktiva lancar, sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi C. Kriteria pendapatan dan realisasi pendapatan. Berikut ini secara ringkas diberikan 3 penjelasan kriteria menurut Vernon Camp 1986 sebagai berikut. 1. Pengukuran nilai aktiva. Kriteria kenaikan nilai aktiva mengharuskan adanya keterukunan dalam kurung measurability, artinya perlu didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Namun demikian, FASB menyatakan bahwa pendapatan dan laba umumnya tidak diakui sampai direalisasi atau dapat direalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Langsung saja ke poinnya. Poin berikutnya adalah adanya suatu transaksi, di mana transaksi yang memberikan bukti objektif mengenai nilai eksternal yang independen. Pencatatan transaksi dengan pihak eksternal yang independen tersebut didasarkan pada nilai historis. Mungkin saja ada transaksi internal yang memberikan bukti objektif tersebut. Poin selanjutnya, kelengkapan substansi atau learning process.
Kriteria ini menekankan bahwa pendapatan diperoleh apabila suatu perusahaan sudah memperoleh perform yang cukup. Dengan kata lain, pendapatan dapat diakui apabila proses learning tersebut secara substansi telah selesai. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana di saat pengakuan pendapatan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ada beberapa titik waktu sebagai saat kapan pendapatan diakui. Langsung saja ke literaturnya. Literatur yang pertama adalah saat penjualan, di mana bagi perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, saat penjualan merupakan saat yang paling umum atau digunakan sebagai titik pengakuan pendapatan. Selanjutnya, pendapatan diakui saat produksi selesai. Pengakuan pendapatan saat produksi selesai di luar saat penjualan secara profesional dengan penyesuaian produksi lainnya sebenarnya merupakan pengecualian, sehingga untuk melakukan pengakuan ini harus didasari dengan alasan-alasan yang rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliana. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Isnania. Ketiga, yaitu pendapatan diakui secara proporsional dengan penyelesaian produksi. Pengakuan pendapatan secara proporsional ini terpaksa harus dilakukan kalau perusahaan mempertahankan pengukuran dengan takaran periode. Keempat, yaitu pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam rantai kegiatan sebelumnya dianggap sebagai realisasi pendapatan belum sampai pada tahap substansial. Penggunaan dasar kas sebagai dasar untuk pengakuan pendapatan dalam penjualan anjuran mempunyai dasar, yaitu 1. Sebagian atau seluruh piutang yang timbul dari penjualan angsuran tersebut bukan merupakan aktiva yang berdaya beli kini. Kedua, yaitu semakin panjang jangka waktu anjuran semakin besar kemungkinan tidak tertagih piutang tersebut. Ketiga, yaitu after sell cost, terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang umumnya berjumlah besar. Sekian dan terima kasih.